Shalom, haleluya, salam sejahtera dan selamat bergabung sekali lagi bersama dengan saya dalam siri Renungan Rohani Sarapan Kasih. Hari ini kita bersiaran jam 6 petang waktu Thailand dan 7 malam waktu kita di Malaysia, di Singapura, Brunei dan Indonesia. Kerana pada jam 6 pagi tadi ataupun 7 pagi tadi waktu Malaysia, saya harus mengadakan satu perjalanan yang agak awal dan saya rancangkan untuk bersiaran pada hari ini, hari Kamis 27 hari bulan April, untuk bersiaran jam 7 malam. Dan of course tajuk renungan rohani kita adalah sarapan kasih, di mana kita ingin menghidangkan sarapan rohani yang penuh dengan kasih dan kebenaran daripada firman Tuhan untuk membekalkan kita semua dengan tenaga dan kekuatan rohani. Tetapi tidak mengapa kita bersiaran untuk mungkin makan petang pada saat ini. Hidangan makan petang juga harus disajikan dengan pelbagai menu untuk memastikan tubuh kita akan mendapatkan pelbagai bentuk zat dan nutrisi yang akan digunakan oleh organ-organ dalaman kita untuk berfungsi dengan baik. Ya, apapun sarapan ataupun makan malam, hari ini kita menghidangkan makanan rohani untuk kita. Tetapi esok hari Jumaat 28 hari bulan April, kita akan bersiaran seperti biasa jam 7 pagi waktu Malaysia. Ya, hanya hari ini sahaja kita bersiaran agak lewat jam 7 sebelah malam. Tetapi apa yang pasti, kami tidak meninggalkan Anda dan kami sentiasa ada untuk menghidangkan sarapan kasih yang pastinya syarat dengan kasih Tuhan, pengharapan, dan harus ada kebenaran daripada firman Tuhan yang akan membantu kita untuk bertumbuh di dalam pengetahuan akan Tuhan dan seterusnya memiliki kekuatan iman untuk bertahan di dalam apapun bentuk tentangan dan juga cabaran-cabaran yang kita akan hadapi sementara kita melalui proses kehidupan di dunia ini, dan seterusnya mendedikasikan diri kita untuk pelayanan di dalam pekerjaan Tuhan. Ya, dimanapun Anda berada, kami doakan agar Anda juga akan turut menikmati hidangan rohani pada petang ini, dan Anda juga akan diberkati Tuhan dan seterusnya menikmati kasih dan berkat Tuhan serta pengharapan besar yang sama-sama kita pegang teguh sementara kita menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Apa kabar Anda semua? Ya, pada petang ini kami doakan agar Anda semua melalui hari-hari, jam-jam sepanjang hari ini tadi dalam keadaan yang sehat, yang bertenaga dan bersemangat wajah, dan bertekad untuk menjadi seorang pelayan Tuhan dan juga menjadi seorang pengikut Tuhan yang setia dan berpendirian teguh untuk mempertahankan iman dan juga kebenaran yang kita pegang dan percaya dan terima sebagai satu kekuasaan dan juga kendalian di dalam kehidupan Kristen kita. Oke. Jadi jangan lupa Anda yang bersama-sama dengan saya pada petang ini untuk menuliskan ucapan selamat petang, selamat malam, ucapan kasih kepada para penonton kita dan semua yang mengikuti kita pada malam ini, dan juga mungkin permohonan-permohonan doa yang ingin Anda sampaikan agar kita dapat doakan bersama-sama dan layangkan bersama-sama secara bersepadu untuk memastikan doa-doa Anda semua akan didukung dan didoakan secara kelompok. Dan sudah semestinya kalau kita tuntut janji Tuhan, kita tuntut jawapan doa daripada Tuhan, doa yang didoakan oleh orang-orang percaya dengan iman yang teguh, pastinya akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Ya, jadi silakan untuk menuliskan dalam ruangan sembang live kita ucapan kasih, ucapan selamat petang, selamat malam, dan apapun
yang ingin Anda kongsikan kepada teman-teman kita dan juga untuk permohonan doa yang ingin Anda doakan bersama-sama di penghujung sarapan kasih kita pada petang ini ya. Dan jangan lupa untuk share. Pastikan Anda tekan emoji ataupun butang like, apapun perasaan yang ada di sana itu. Jangan perasaan benci sahaja ya. Benci, 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 tapi rindu jua. Ya, marah-marah, jangan marah-marah. Kalau marah-marah sayang itu oke ya, tapi jangan marah-marah. Tunjukkan kasih mesra, tunjukkan bagaimana kita saling mengasihi dan mendukung satu sama lain di dalam iman kita ya. Dan jangan lupa tekan butang dan pastikan Anda juga share, kongsikan pautan live ini di laman Facebook pribadi Anda agar ramai lagi yang menyaksikan siaran langsung kita dan juga menyaksikan secara rekaman selepas ini. Mereka juga tidak ketinggalan untuk menerima berkat Tuhan daripada perkongsian kita pada malam ini ya. Ya, kita ada satu komen daripada Ini Embun. Ini Embun mengatakan, thank you Pastor, I thought I missed the program this morning ya. Tidak, Ini Embun ini memang setia dengan teleponnya ya. Dari pagi sampai ke petang bersiap untuk mengikuti siaran kita. Ya, terima kasih Ini Embun kerana setia mendukung program-program Hope Channel Asia Tenggara. Praise the Lord. Yesterday we were on the Pen Borneo Highway. Glory to God. We reached our destination safely. Puji Tuhan, sudah pun menyertai Ini Embun sekeluarga dalam perjalanan tak tahu kembali ke Miri dari Kuching ataupun dari Miri ke Kuching. Tetapi apapun kita bersyukur dan berterima kasih kerana Ini Embun sekeluarga telah pun dijaga, dipelihara dan dilindungi dalam perjalanan sementara menuju ke tempat dan destinasi. Okey, teruskan untuk menuliskan ucapan kasih, ucapan salam sejahtera, salam hari Kamis kepada rakan-rakan teman-teman kita dimanapun mereka berada dan kongsikan share ya, pautan ataupun link bagi siaran langsung kita pada petang ini di laman Facebook pribadi Anda supaya friend-friend kita di Facebook dan juga ahli keluarga kita yang mengikuti kita juga pun akan turut dicapai, dijangkau dan disentuh dan juga dipanggil untuk menyertai orang-orang percaya dan bersiap menjadi satu keluarga besar menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Okey, pada petang ini sekali lagi saya ingin membawa saudara semua untuk menyanyi ya. Menyanyi, tetapi lagu ini sebenarnya lagu yang sangat biasa dinyanyikan di gereja. He leadeth me ataupun Tuhan jadi pemimpinku. Ya, kita bertekad untuk meletakkan Tuhan sebagai Tuhan ya, yang menduduki tahtanya, yang sememangnya layak untuk Dia duduki di atas segala sesuatu dalam hidup kita dan seterusnya, memiliki kekuasaan untuk mengendalikan dan memandu kehidupan kita sesuai dengan kehendaknya. Ya, tetapi lagu ini saya akan nyanyikan menggunakan versi NKI ataupun nyanyian kemenangan iman ya. NKI, nyanyian kemenangan iman, lembar 131. Ya, apabila saya membanding-bandingkan terjemahan daripada lagu He Leadeth Me, saya tertarik dengan terjemahan dari versi NKI, nyanyian kemenangan iman. Ya, saya bacakan perenggan yang pertama itu. Tenanglah kini hatiku, Tuhanku pimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap kurasa tangannya. Dan korasnya, tak lagi aku mengeluh, tanganku kau pegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Ya, begitu puitis itu yang perkataan yang sesuai untuk mendefinisikan ataupun menjelaskan bagaimana puitisnya terjemahan lagu bahasa Inggris, hymn kita. He Leadeth Me diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, versi NKI. Tuhan jadi pemimpinku. Ya, kita menyanyi menggunakan ukulele sahaja. Harap ukulelenya didengar ya.
tenanglah kini hatiku, Tuhan ku pimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tak lagi aku mengeluh, tanganku kau pegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tangan tetap ku dipegang. Tak lagi aku mengeluh, tanganku kau pegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku. Sebab engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tak lama aku mengeluh, tanganku kau pegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku kau pegang teguh. Apabila tiba ajalku, berakhir perjuanganku, kan ku hadapi maut seram, sebab tanganku kau genggam. Tak lagi aku mengeluh, tanganku kau pegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak lagi aku mengeluh, tanganku kau pegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Ya, apabila kita yakin dan percaya bahwa tangan kita dipegang teguh oleh tangan lengan Tuhan yang Maha Kuasa itu, maka sudah pastinya janganlah kita mengeluh, janganlah kita merungut-rungut di dalam perjalanan kita melalui kehidupan yang penuh pancaroba ini, ya, karena akhirnya kemenangan itu pasti milik kita, dan dengan kuasa dan juga keberkatan daripada Tuhan, pimpinan dan dampingan Tuhan, kita boleh melalui segala masa-masa sukar di dalam hidup kita itu dengan penuh gaya, dengan penuh kemenangan, karena akhirnya nanti kita akan diselamatkan. Ya, mari kita mulakan dengan doa.
Tuhan Bapa di surga, saat ini Tuhan sekali lagi hati kami bersyukur kerana kami merasai dan menikmati berkat Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan menjaga dan melindungi kami daripada sebarang bahaya sehingga kami dapat diselamatkan dan sekali lagi dipersatukan melalui siri sarapan kasih pada hari ini. Tuhan, kami mohon Tuhan menerima ibadah kami. Tuhan memberkati teman-teman saya dimanapun mereka berada pada ketika ini. Semoga sarapan kasih yang menghidangkan kasih Tuhan, pengharapan di dalam Yesus Kristus akan menjadi satu kekuatan rohani dan membekalkan dengan tenaga yang cukup untuk setiap kami melalui hari-hari yang mencabar. Tuhan, kami serahkan waktu kebaktian ini di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung bersama-sama dengan saya, Pastor Brian Scott Padam, dalam siaran sarapan kasih kita pada hari ini. Walaupun kita bersiaran jam 7 malam, tetapi esok kita akan teruskan untuk bersiaran pada 7 pagi. Anggaplah pada malam ini kita menghidangkan makan malam. Apa yang Anda makan sebentar tadi ataupun masih lagi memasak ya. Apapun yang Anda hidangkan di atas meja makan Anda sudah pastinya cukup enak dan lazat ya. Ada pelbagai menu yang sesungguhnya akan memuaskan craving kita, keinginan kita, selera kita untuk menikmati pelbagai menu di atas meja kita. Ataupun mungkin ada yang memilih untuk memasak Maggi curry soup sahaja ya, dengan telur rebus ataupun telur yang dimasak bersama-sama dengan Maggi curry itu. Ya, apapun pastikanlah makanan kita akan membekalkan nutrisi dan juga tenaga yang seimbang untuk fungsi tubuh yang lebih sehat ya. Selamat bergabung bersama-sama teman-teman kita. Pastikan Anda kongsikan pautan live ini agar ramai yang turut diberkati melalui ibadah kita pada petang ini ya. Dan sampaikan ucapan kasih, ucapan pengharapan, ucapan selamat malam dan juga mungkin permohonan doa supaya kita dapat doakan bersama-sama di penghujung program kita nanti ya. Dan pada hari ini kita akan berbicara mengenai kita sambung sebenarnya ayat yang telah kita bahaskan selama beberapa hari ini dalam Wahyu 14 ayat yang ke-7. Wahyu 14 ayat yang ke-7, kalau pagi semalam kita berbicara tentang penghakiman ya, dan pada petang ini kita berbicara tentang dasar daripada penghakiman itu, ibadah dan penyembahan. Ayat 7 mengatakan, dan malaikat itu dia berseru dengan suara yang nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia kerana telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Semua mata air. Apa yang kita sudah bincangkan adalah konteks takut akan Tuhan dan bagaimana kita dituntut untuk memuliakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Termasuklah gaya hidup kita, cara fikir kita, kelakuan kita dan sebagainya. Dan kita lakukan itu kerana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi penghakimannya. Tetapi penghakiman itu juga didasarkan di atas pilihan, keputusan yang kita buat yang sangat getir dan penting di dalam hidup kita untuk memilih kepada siapakah kita harus beribadah. Kepada siapakah kita harus menyerahkan segala devotion, segala takwa dan juga kebaktian kita. Adakah kita memilih untuk menyembah hanya Tuhan Allah yang hidup, Allah Abraham, Allah Yakub dan juga Allah Ishak, dan Allah kepada semua umat percaya pada hari ini? Adakah kita menyembah Dia kerana Dia menurut amaran dan arahan yang diberikan oleh malaikat ini, kita menyembah Dia
Kerana Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dalam kata lain, kita menyembah Allah yang hidup, yang kita percaya dan yakin juga adalah Allah yang menciptakan kita. Langit dan bumi, laut, semua mata air, termasuklah kita manusia. Ya, jadi dasar kepada penyembahan kita adalah kerana Allah itu adalah Allah yang mencipta. Kalau Allah sudah mencipta, bukan sahaja langit dan bumi, tetapi diri saya ini, yang Allah telah bentuk, yang Allah telah desain, reka, corakkan, ya, sewaktu saya masih lagi di kandungan ibu saya, di rahim ibu saya, sehingga saya selamat dilahirkan. Dan rencana Tuhan adalah untuk saya memantulkan, mencerminkan pribadinya. Saya diciptakan di dalam gambar dan rupa Dia. Itu adalah penciptaan asal. Sewaktu Allah memulakan penciptaannya, usaha penciptaannya terhadap Adam dan Hawa, yang diciptakan di dalam penuh kesempurnaan, diciptakan menurut gambar dan rupa Khalik mereka, pencipta mereka. Dan kita percaya, walaupun kita tidak diciptakan terus daripada tangan Tuhan, daripada unsur bumi, debu tanah itu, dan Tuhan menghembuskan nafas hidup itu, meminjamkan nafas hidup itu kepada Adam dan istrinya Hawa. Tetapi saya sangat yakin dan percaya, walaupun dalam proses penciptaan sekarang, melalui kedua ibu bapa saya, dan saya juga ada anak-anak, ada 3 orang anak lelaki, remaja, dewasa yang begitu tampan. Saya harap mereka juga memantulkan gambaran saya, rupa saya. Dan of course lah ibu mereka, ya. Dan itulah, saya diciptakan dalam penuh kesempurnaan dari segi gambaran fisik saya. Dan saya percaya itu merupakan rencana Tuhan, agar setiap kita yang diciptakan olehnya, waktu penciptaan dan juga procreation, melalui keluarga baru yang Tuhan telah dirikan, establish, melalui penyatuan suami dan istri. Saya diciptakan untuk menggambarkan bukan sahaja rupa fisik Tuhan, tetapi yang paling penting adalah pribadi dan gaya hidup saya yang sudah pastinya memantulkan pribadi Sang Juru Selamat saya, Yesus Kristus. Ya, jadi kita diciptakan dalam cara yang begitu istimewa. Dan oleh kerana Allah itu yang menciptakan kita, maka saya tidak melihat bagaimana saya boleh lepas daripada menyerahkan sepenuhnya ibadah dan kebaktian saya hanya kepada Sang Pencipta saya, kepada Khalik saya. Saya tidak boleh mengalihkan kesetiaan saya, allegiance saya kepada orang lain, ya, ataupun unsur-unsur lain, ataupun apapun yang saya fikirkan yang layak untuk disembah. Tidak. Yang layak untuk disembah hanyalah Allah, Tuhan Pencipta, Khalik kita. Ya, jadi pastikan kita memiliki sudut pandang, konsep yang betul dalam penyembahan dan ibadah kita. Jangan kita lepas daripada menyembah Tuhan Allah yang hidup itu, yang kita tahu dan kita percaya sebagai pencipta kita, sebagai Khalik kita. Right? Dan of course, ayat yang sudah pastinya menjadi bukti yang harus kita percaya dan terima adalah dalam Kejadian pasal 1, ya. Kejadian 1 ayat 1 itu adalah ayat yang pertama di dalam Alkitab, ayat yang membuka horizon, ya, gambaran keseluruhan isi daripada firman Tuhan itu. Kejadian 1 ayat 1 ini sebenarnya ayat yang pertama-tama saya hafal, ya, sebagai ayat hafalan saya sewaktu begitu aktif, ya, menyertai sekolah sabat anak-anak, ya,
berapa puluh tahun yang lepas, ya. Dan apabila sabat yang ke-13 itu pertama kali saya berdiri di hadapan para jemaat untuk menyebutkan ayat hafalan ini. Inilah ayat yang diberikan kepada saya, dan waktu itu kami disuruh untuk menghafal ayat ini dalam bahasa Inggris. Saya pun tidak tahu kenapa, ya, kenapa tidak diterjemahkan saja dalam bahasa Bidayuh ataupun membaca dalam bahasa Melayu, ya. Tetapi mungkin ya pada waktu itu kita menggunakan Alkitab King James, versi King James, ayat dalam bahasa Inggris, dan sebenarnya baik juga untuk mendidik kita menyebutkan ayat-ayat hafalan itu dalam bahasa Inggris, ya. Dalam bahasa Inggris berbunyi, in the beginning God created the heavens and the earth. Ya, bukan in the beginning or in the beginning. In the beginning God created the heavens and the earth. Dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia ini, pada mulanya Allah. In the beginning there was God. Pada mulanya adalah Allah, dan Allah itulah yang menciptakan langit dan bumi. Dan ini merupakan dasar iman bagi semua orang percaya. Kita percaya bahwa dunia ini tidak datang dengan sendirinya, tidak terjadi, terbentuk dengan sendirinya. Ya, ini menidakkan secara langsung teori-teori yang mengatakan dunia kita ini tercipta hasil daripada satu letupan kosmik yang besar. Ya, kemudian harus melalui proses evolusi, ya, perubahan fisik, kecil membesar, dan akhirnya kita terbentuk daripada keluarga apes, ya, ataupun Homo sapien itu yang sering kali dibandingkan dengan bentuk daripada mawas ataupun ya keluarga monyet. Ya, walaupun konsep ataupun teori ini juga diajarkan, ya, dalam mata pelajaran sains, tetapi sebagai orang percaya kita harus menyangkal dan menyanggah teori-teori sebegini. Janganlah kita mencemarkan minda kita dengan mempercayai, yes, untuk pengetahuan, ya, karena ada sebilangan besar juga manusia yang percaya bahwa dunia ini tidak diciptakan. Dunia ini datang hasil daripada proses yang memakan masa berjuta-juta tahun, evolusi, ya. Dan sebagai orang yang percaya Alkitab, saya menyangkal dan menyanggah dan menidakkan teori-teori sebegini. Ya, saya sangat percaya bahwa dunia kita ini diciptakan dalam masa 6 hari, dan Tuhan melengkapkan minggu penciptaan itu dengan meletakkan hari istimewa, hari yang ke-7, yang juga disebut hari Sabat Tuhan, ya. Jadi pada mulanya, in the beginning, God created. Pada mulanya ada Allah, ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pada waktu itu bumi kosong, belum berbentuk, gelap gulita, tetapi roh Allah telah melayang di atas permukaan air. Dan of course seterusnya kita tahu bagaimana Tuhan menciptakan bumi dan juga seluruh unsur dalam bumi, termasuklah kita manusia. Tuhan berbicara, Tuhan hanya berfirman, maka semuanya itu dijadikan, terjadi, terbentuk. Ya, kecuali manusia, ya, Tuhan tidak berfirman secara terus, tetapi Dia mengambil usaha untuk mencorakkan, membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia itu, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, kita akan menyentuh tentang penciptaan ini dengan lebih detail, ya, pada hari-hari berikutnya. Tetapi tadi kita sebutkan Allah berfirman, and God said, ya, God said, let there be light, and there was light. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi kuasa penciptaan yang Tuhan gunakan itu hanyalah firman-Nya sahaja, firman Tuhan. Dan dalam bahasa Ibrani firman Tuhan itu disebut davar, dalam bahasa Yunani disebut logos. Dan itu yang saya ingin bawakan dalam Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang pertama mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
sangat menarik sekali karena Allah berfirman, maka semuanya itu dijadikan. Dan firman Allah itu sendiri, Yohanes menyebutkan bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat yang kedua, dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ditekankan sekali lagi, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu sendiri adalah Allah dan dia pada mulanya sudah pun bersama-sama dengan Allah. Dan ayat yang ketiga, Yohanes 14, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu itu dijadikan, terjadi, terbentuk, tercipta oleh karena firman itu, kuasa firman Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Jika tidak melalui firman itu, tidak ada sesuatu pun yang akan terjadi ataupun dijadikan. Dan ayat yang ke-14, ini yang menarik sekali, ya. Karena firman itu, menurut Rasul Yohanes, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman yang keluar daripada mulut Allah itu, ya, adalah Allah, Davar, Logos, dan Logos itu, firman Tuhan itu telah menjadi manusia. Ada proses inkarnasi di mana firman Allah itu menjadi manusia dan berdiam di antara kita. Kita, menurut Yohanes, mereka telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa yang memenuhi rencana penyelamatan, tindakan kasih yang besar Allah terhadap dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu untuk mati sebagai ganti bagi dosa-dosa kita. Menebus kita daripada pelanggaran dan kejahatan kita. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan sudah semestinya firman itu adalah Yesus Kristus. Alkitab berbicara tentang firman Allah. Firman yang menciptakan. Dan firman itu adalah dalam pribadi Yesus Kristus, anak tunggal putra Allah yang datang ke dunia ini untuk mati bagi dosa-dosa manusia. Mungkin ada yang mengatakan, kenapa harus tidak adil ya bagi Yesus untuk memikul beban dosa seluruh umat manusia, seluruh dunia ini. Itu adalah tindakan kasih. Keadilan Tuhan adalah didasarkan di atas kasih. Mungkin bagi kita itu bukanlah suatu yang adil, ya. Karena kita yang berdosa ini selayaknya menerima hukuman dosa. Dalam penghakiman kita telah pelajari itu pada pagi kemarin, ya, bagaimana kita harus sebenarnya mati menerima hukuman daripada dosa-dosa kita. Dalam mahkamah persidangan Tuhan, mahkamah di surga itu, kita yang harus menerima verdik bersalah. Tetapi kita dijamin kemenangan karena Yesus telah menebus kita. Dan apabila kita menerima anugerah rencana penyelamatan itu, kita layak berdiri di hadapan sidang mahkamah itu, proceeding itu, sebagai umat yang telah ditebus dan layak untuk dibebaskan oleh iman kita daripada segala dosa kita. So, Yesus yang disebutkan di sini sebagai firman. Dalam bahasa Arab disebut kalimat. Dia adalah kalimatullah. Dia adalah firman Allah yang menciptakan bersama-sama dengan Allah. Jika tidak melalui dia, tidak ada satupun di dunia ini yang diciptakan, yang dijadikan. Oleh yang demikian, saya sangat menaruh kepercayaan saya dan keyakinan saya kepada Tuhan pencipta. Yesus Kristus adalah firman Allah yang hidup. Tidak ada seorang pun yang harus
tidak mensyukuri perbuatan ajaib Tuhan untuk menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupanya, dan memberikan kita peluang untuk menikmati kehidupan kita di dunia ini. Tuntutannya, permintaannya adalah untuk kita menerima anugerah hidup kekal, menerima pengorbanannya, dan seterusnya menyerahkan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan. Dan dalam Yesaya 40 ayat 28, Nabi Yesaya mengatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Dia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Yeremia 32 ayat 17 mengatakan, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu pun yang mustahil untukmu. Dan Yakobus 1 ayat 18, atas kehendaknya sendiri dia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Siapakah firman itu? Firman itu adalah Yesus Kristus, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Jadi, ini semua adalah ayat-ayat yang mendorong kita untuk terus percaya dan yakin bahwa ada Tuhan Allah yang mencipta kita. Dan Allah mencipta kita daripada kuasa firman-Nya, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itu turun ke dunia ini menjadi manusia sama seperti kita dalam seluruh keilahiannya, tetapi juga dalam seluruh kemanusiaannya, untuk menjadi domba Allah yang menerima hukuman kematian di salib itu yang selayaknya diterima oleh kita. Tetapi Dia telah memikulnya dan Dia memberikan kita peluang dan penghormatan untuk bebas daripada dosa kita. Ya, jadi itu adalah satu berita yang begitu baik dan saya percaya kita haruslah kembali untuk beribadah kepada Tuhan dan percaya bahwa Allah yang menciptakan kita adalah Allah yang begitu mengasihi kita. Kalau Anda masih lagi percaya dengan teori-teori dan konsep-konsep penciptaan yang lain selain daripada Alkitab, Kejadian 1 ayat 1, in the beginning God created the heavens and the earth, maka saya menyuruh dan memanggil Anda untuk kembali kepada Alkitab. Kembalilah, percayalah bahwa Allah yang mencipta kita dan Dia masih lagi sangat mengasihi Anda semua. Sekiranya Anda merasakan hidup Anda telah menjauh daripada Tuhan, inilah masanya untuk kembali beribadah dan berbakti kepada pencipta kita. Jangan tunda lagi keputusan Anda. Jangan tunggu sehingga Anda bersedia, ya, karena kita tidak akan pernah merasa bersedia. Itu hanyalah alasan untuk menunda. Sekarang panggilan itu datang kepada Anda. Jangan tunda, esok mungkin terlambat, nanti pun mungkin terlambat. Jika sekarang Anda ingin kembali kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan Allah adalah pencipta dan setia dan sedia untuk beribadah hanya kepadanya. Saya memanggil Anda, saya merayu Anda. We are appealing to you untuk datang kembali bersujud di hadapan Tuhan, bertobat, mengakui segala dosa dan kelemahan Anda, mohon supaya Roh Kudus Tuhan memberikan Anda kekuatan dan alamilah pengampunan penuh daripada kuasa darah Yesus, dan itu akan melayakkan Anda untuk berdiri sebagai seorang pemenang umat tebusan dan akhirnya nanti akan diselamatkan, ya. Alright, kita ucapkan terima kasih bagi yang sudah menyertai kita dalam sarapan kasih walaupun makan malam ya pada malam ini. Tetapi tidak mengapa, Anda masih lagi setia bersama-sama dengan saya daripada Raudakwa. Selamat malam semua, selamat malam Raudakwa. Muna Masrus, amin, terima kasih. Selamat malam semua, selamat malam dari Hope Channel Asia Tenggara untuk Muna Masrus juga.
Ya, dan dari Nancy Juwai, selamat malam semua. Selamat malam juga kepada Nancy Juwai sekeluarga. Dan rakan-rakan saya yang lain yang saya lihat di sini ada menyertai kita, watching with us. Ya, selamat bergabung dan semoga Tuhan memberkati Anda semua. Ya, teruskan sekiranya ada permohonan doa, saya memberi ruang kepada Anda untuk terus tuliskan di ruangan sembang live kita, supaya kita boleh berdoa untuk permohonan-permohonan tersebut bersama-sama dan yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mendengar dan menjawab doa-doa kita, ya. Ada permohonan doa dari kita semua yang beribadah bersama-sama dengan saya di Sabah, di Sarawak, di Semenanjung Malaysia, di Brunei, di Singapura ataupun Indonesia, di mana sahaja bahasa Melayu itu dituturkan, ya, di seluruh dunia sekalipun. Ya, kongsikan pautan live ini agar ramai yang diberkati pada malam ini dan menyaksikan selepas rakaman ini nanti daripada Dian, ya. Amin, puji Tuhan, terima kasih Dian. Kita akan terus doakan untuk keperluan umum kita, keselamatan, perlindungan Tuhan, dan seterusnya bagi keperluan pribadi, pergumulan, beberapa masalah yang kita alami dan lalui, masa-masa sukar sekarang ini. Dan kita juga ingin doakan, saya difahamkan pada petang ini bermulanya perkemahan belia di Sarawak, ya, di Kampung Bunga. Saya percaya itu adalah mission wide mungkin seperingkat negeri Sarawak, berkampung di Kampung Bunga. Dan semoga mereka, para pemuda-pemudi kita, para belia akan diberkati melalui penyertaan mereka. Dan semoga program ini akan berjaya membentuk pribadi dan sahsiah di kalangan belia kita, agar mereka dididik dan dibentuk di dalam rupa dan gambaran Allah, dan seterusnya bertumbuh dalam pribadi Yesus Kristus dan dipersiapkan untuk melayani di ladang Tuhan yang begitu luas, begitu besar, dan tuaiannya sudah pun siap, ya. The harvest is yet plentiful, tetapi pekerja-pekerjanya masih kurang, ya. Jadi kita doakan agar anak-anak muda kita akan dididik, dilatih, dan seterusnya bersiap untuk bekerja bagi Yesus. Muna Masrus, amin. Ya, terima kasih. Tina Gura, selamat bergabung. Selamat malam kepada Tina Gura juga. Oke, jadi kita akan berdoa saat ini. Mari saya undang Anda semua untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami, yang kami sembah siang dan malam, yang kami tinggi dan junjung di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena pada malam ini kami diperingatkan untuk meletakkan sepenuh ibadah kami, kebaktian kami, dan kesetiaan kami hanya kepada Tuhan Allah yang hidup, Allah yang merupakan pencipta dan khalik kami, Allah yang mengasihi kami sehingga melalui kasih setia Tuhan bertindak untuk mengutuskan anak Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, firman yang menciptakan kami, Davar, Logos, yang telah menjadi manusia berdiam di antara kami dan menyerahkan dirinya untuk mati sebagai domba Allah, sebagai korban penghapus dosa kami, disalibkan untuk membebaskan kami daripada kematian kekal dan memberikan kami peluang, barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan inilah yang kami tuntut, inilah yang kami percaya dan tinggikan di dalam kehidupan kami. Sebagai seorang pengikut Kristus, kami ingin kehidupan kami terus dipimpin dan dikuasai dan dikendalikan oleh Roh Kudus Tuhan. Biarlah kami bertumbuh dalam kasih Tuhan dan bertumbuh di dalam pribadi Yesus setiap hari, sehingga kami akan mencapai kemenangan melalui kematangan dan kedewasaan iman kami, dan menjadi saksi Tuhan yang begitu berpengaruh dan berkesan untuk menginjil dan memberitakan Injil Tuhan kepada setiap orang yang berada di sekeliling kami. Tuhan, pada petang ini kami ingin doakan khusus untuk teman-teman kami yang bergabung pada malam ini dalam siri renungan rohani sarapan kasih ini. Kami doakan Tuhan, apapun yang mereka lalui dalam masa mereka melalui masa-masa yang sukar, masa yang penuh dengan cabaran besar, Tuhan tunjukkanlah kuasa-Mu kepada setiap satu mereka. Biarlah Engkau melakukan mujizat-Mu
dalam keperluan yang mendesak. Semoga jawaban bagi doa-doa mereka akan dijawab dan dinyatakan pada mereka pada saat ini Tuhan. Karena kami percaya apabila kami bersatu di dalam doa, doa dilayangkan dengan penuh rasa iman, dengan penuh rasa percaya, kami percaya Tuhan akan menjawab dan menyatakan jawaban doa itu dengan segera. Tuhan tolong mereka agar mereka akan kekal setia kepada Tuhan dan mendapatkan kemenangan untuk mengatasi masalah-masalah apapun yang mereka sedang hadapi pada ketika ini. Kami doakan untuk teman-teman dan ahli keluarga mungkin yang masih lagi berkabung, berduka cita di atas kematian orang yang mereka kasihi. Tuhan hiburkan mereka. Teruskan berikan kekuatan untuk melalui hari-hari mendatang. Walaupun setelah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi, mereka masih memiliki pengharapan di dalam Yesus. Karena Yesus telah menang ke atas maut. Dan Yesus telah menjanjikan ada hidup yang baru selepas kematian. Bila Yesus datang kedua kali nanti, Yesus akan membangkitkan orang-orang yang mati dalam Kristus. Dan kami semua akan dipersatukan semula dengan mereka. Tolong kami untuk kekal setia, agar kami tidak terlepas daripada melihat kepenuhan janji Tuhan ini. Agar kami semua akan menyatakan haleluya, memuji Tuhan, dan bersatu semula dengan mereka yang kami kasihi, yang telah pun beristirahat dalam kuburan pada ketika ini. Tuhan, kami doakan untuk setiap keluarga yang diwakili. Mungkin ada perselisihan faham, mungkin ada ketegangan di antara hubungan suami dan istri, hubungan ibu bapa dan anak-anak. Tuhan, pada malam ini kami doakan agar Roh Tuhan akan memberikan kerendahan hati, memberikan sifat yang mengampuni dan saling menerima antara satu sama lain. Agar kasih Tuhan akan terus mengikat mereka menjadi satu keluarga yang saling mengasihi, saling menghormati, saling mendukung antara satu sama lain. Kami doakan agar keluarga-keluarga ini akan terus bersinar dan bercahaya bagi Tuhan, dan menjadi keluarga contoh yang boleh diteladani oleh keluarga-keluarga lain di dunia ini, dan mempersiapkan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami doakan pada malam ini Tuhan, khusus untuk para belia yang sedang mengadakan perkemahan peringkat negeri di Sarawak, di Kampung Bunga. Tuhan, kami doakan agar mereka akan menikmati bukan sahaja acara-acara dan program-program yang telah disediakan, tetapi persekutuan mereka dengan Tuhan, pengalaman mereka bertumbuh di dalam kasih Yesus, dan melalui pengetahuan intelek yang mereka terima sepanjang minggu perkemahan ini, mereka akan dibentuk, mereka akan dikuatkan, mereka akan dilatih untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang akan melayani Tuhan dimanapun mereka berada. Dan mereka akan menjadi tonggak utama kepada kelangsungan gereja Tuhan di zaman akhir ini, sementara mempersiapkan jemaat Tuhan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami doakan Tuhan untuk anak-anak yang masih lagi bersekolah. Tuhan, tolong berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, agar mereka akan dapat meneruskan pengajian persekolahan mereka untuk menambah ilmu pengetahuan, mempersiapkan diri mereka untuk berkhidmat bagi masyarakat. Tetapi pada masa yang sama Tuhan, mereka boleh menambahkan ilmu rohani mereka, agar mereka juga akan siap untuk berkhidmat bagi Tuhan dan melayani sesama manusia. Terima kasih kerana pengampunan Tuhan. Jaga kami sepanjang malam ini dalam istirahat kami, dan kejutkan kami esok untuk mendapatkan hari yang baru, dan seterusnya bergabung sekali lagi di dalam program Sarapan Kasih. Terima kasih kerana Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Kami mohon hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat pribadi setiap kami. Amin. Terima kasih bagi yang sudah bersama-sama dengan saya pada malam ini, sudah bergabung, dan saya ingin
conclude, simpulkan dengan sekali lagi mempromosikan program-program kami yang sudah pun disediakan, disenaraikan di dalam laman sesawang kami hopetv.asia, program dalam pelbagai bahasa. Untuk mengikuti ataupun menyaksikan program-program dalam bahasa Melayu, bolehlah melayari saluran YouTube kami, youtube.com/hopetv.malay, ataupun type saja Hope Channel Asia Tenggara, dan anda akan dibawa ke YouTube untuk pelbagai siaran ataupun program dalam bahasa Melayu. Dan juga Facebook, ya, saya percaya ramai sekali yang menonton, menyaksikan menggunakan Facebook, facebook.com/hopetv.malay ataupun Hope Channel Asia Tenggara. Kongsikan dengan rakan-rakan dan ahli keluarga anda, semoga mereka juga dapat diberkati melalui program-program yang telah disediakan, ya. Dan kami percaya program tersebut sangatlah sesuai, sangatlah bermanfaat untuk anda semua nikmati sebagai satu keluarga, dan memastikan, ya, anda semua akan bertumbuh di dalam iman dan percaya juga. Selamat malam kepada anda yang bersama-sama dengan saya pada malam ini. Ini Embun, amin. Selamat malam pastor dan semua. Semoga kita akan bertemu lagi pada esok pagi jam 7 pagi waktu Malaysia dan 6 pagi waktu di Thailand ini. Jangan lupa, sementara itu selamat beristirahat. Selamat kita bertemu esok hari dalam siaran Sarapan Kasih. Tuhan memberkati. Maranatha.